Perkenalkan, nama saya Destian Putra Pratama, NIM 6820222128. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perusahaan kami yang bernama TechTouch. Perkembangan teknologi yang begitu pesat sebaiknya diiringi pula dengan kualitas manusia yang mengoperasikannya. Kemudian dengan semakin maraknya penggunaan teknologi di industri, permintaan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi juga terus semakin meningkat, semakin tinggi. TechTouch hadir untuk membantu memenuhi permintaan sumber daya manusia di bagian teknologi, sehingga lapangan kerja dapat terisi dengan kualitas baik dan mumpuni melalui kursus dengan materi dan pemateri yang teruji di bidang masing-masing. Kursus yang disediakan yaitu di TechTouch yaitu termasuk pemrograman, digital marketing, dan UI UX. Dengan berinvestasi di TechTouch, Anda tidak hanya mendukung pertumbuhan tenaga kerja unggul, tetapi juga membuka peluang dalam industri teknologi yang terus semakin berkembang. Selanjutnya, nama bisnis plan. Nama bisnis dari kelompok kami yaitu TechTouch. Nama ini diambil dari kata tech yang merupakan singkatan dari teknologi yang berarti teknologi dan talk yang berarti diajarkan. Kemudian jika disatukan TechTouch berarti diajarkan teknologi. Hal ini sesuai dengan visi di mana kursus ini ingin menyiapkan sumber daya manusia yang ada untuk memiliki kualitas IT yang lebih baik. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya teknologi juga semakin meningkat. Kemudian dari TechTouch ingin mengajarkan bagaimana mengoperasikan teknologi yang baik untuk dioperasikan menjadi satu di bisnis tertentu. Perkenalkan, nama saya Galatia Bisma Saputra dengan NIM 682022-085. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan kami memilih usaha ini, yaitu yang pertama ada mencari keuntungan, yang kedua ada memberi skill kepada para pencari kerja, lalu ada yang ketiga ada untuk memenuhi permintaan lapangan pekerjaan di bidang teknologi, lalu ada yang keempat, yang terakhir untuk kemudahan, inovasi, dan perkembangan seperti ke bidang AI atau data science. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan produk. Ada beberapa poin dalam keunggulan produk kami. Di antaranya adalah yang pertama, seluruh pembelajaran yang dilakukan secara online. Jadi tidak harus datang ke tempat atau jauh-jauh datang ke tempat ini. Jadi kita dapat dari rumah saja sudah dapat belajar. Lalu yang kedua ada materi yang lengkap dan bertahap dengan roadmap yang jelas dan terstruktur. Lalu yang ketiga juga ada pengajar yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai. Lalu ada lagi yang keempat, yang terakhir itu kesempatan bagi peserta untuk bertanya kepada pengajar. Jadi walaupun online, kita tetap ada sesi tanya jawabnya. Bisa mungkin di akhir kita bisa tanya jawab kalau masih ada yang kurang paham. Jadi kita bisa menjelaskan lebih lagi supaya dapat paham tentang apa yang disampaikan. Halo semuanya, saya Farah Arya Putra dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis SWOT, aspek keuangan, serta perhitungan keuntungan dari bisnis plan kami yaitu TechTouch. Langsung saja ke bagian pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT ini membantu kita memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi TechTouch. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa menyusun strategi yang lebih efektif agar bisnis berjalan lancar. Pertama ada strength atau kelebihan. Nomor 1, fleksibilitas waktu dan tempat. Peserta bisa mengakses kursus kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang ke lokasi fisik.
yang sangat cocok untuk mereka yang sibuk. Kedua adalah biaya lebih terjangkau dibandingkan dengan kursus offline yang bisa mencapai jutaan rupiah. TouchStuff menawarkan kursus dengan harga yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Ketiga adalah akses ke materi berulang. Setelah mendaftar, peserta bisa mengulang materi kapan saja, berbeda dengan kelas offline yang hanya sekali tatap muka. Keempat adalah instruktur berkualitas dan berpengalaman. TouchStuff menghadirkan pengajar yang memang sudah berpengalaman di industri, sehingga materi yang diajarkan lebih relevan dengan kebutuhan kerja. Kelima adalah komunitas dan dukungan. Kami menyediakan forum diskusi dan sesi mentoring untuk membantu peserta dalam memahami materi dan mengatasi kendala belajar. Kedua adalah weakness atau kelemahan. Kurangnya interaksi tatap muka. Belajar online mungkin tidak seefektif belajar langsung dengan instruktur, terutama bagi yang lebih nyaman dengan metode tradisional. Kedua adalah tingkat dropout tinggi. Banyak kursus online yang mengalami masalah peserta tidak menyelesaikan kursus karena kurangnya motivasi. Ketiga adalah ketergantungan pada koneksi internet. Jika peserta memiliki koneksi internet yang buruk, pengalaman belajar bisa terganggu. Keempat adalah persaingan ketat. Banyak platform lain yang juga menawarkan kursus online, sehingga TouchStuff harus memiliki strategi unik untuk menarik peserta. Masuk ke bagian aspek keuangan, di mana kita akan melihat bagaimana TouchStuff mengelola biaya agar bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Pertama adalah fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang harus dibayar setiap tahun, terlepas dari jumlah peserta kursus. Berikut rinciannya. Pertama adalah domain dan hosting. 1 tahun sebesar 1 juta rupiah untuk memastikan website tetap online dan berjalan stabil. Kedua adalah pemeliharaan dan update website sebesar 5 juta rupiah. TouchStuff membutuhkan perbaikan berkala agar performa website tetap optimal. Selanjutnya adalah marketing, SEO, promosi atau iklan sebesar 10 juta. Tanpa pemasaran yang kuat, platform ini sulit dikenal banyak orang. Selanjutnya adalah gaji 3 pengajar selama 1 tahun pertama sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya adalah biaya lisensi software termasuk Zoom Pro, Google Workspace atau Figma sebesar 5 juta rupiah. Dibutuhkan untuk mendukung sesi live class dengan komunikasi dengan peserta. Selanjutnya adalah biaya perizinan dan legalitas sebesar 5 juta rupiah untuk memastikan usaha ini berjalan dengan resmi atau secara resmi. Selanjutnya adalah desain dan pengembangan materi kursus sebesar 2 juta rupiah agar materi yang diberikan selalu menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan per peserta kursus yang meliputi pertama adalah sertifikat digital sebesar Rp50.000. Setiap peserta mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kursus. Kedua adalah biaya platform, yaitu server, maintenance, dan sebagainya sebesar 100.000. Dibutuhkan untuk menjaga agar platform tetap berjalan optimal. Total biaya variabel per peserta adalah Rp150.000. Sekarang kita akan melihat berapa keuntungan yang bisa didapat dari TouchStuff. Harga setiap kursus ditetapkan sebagai berikut. Kelas pemrograman Rp800.000, kelas digital marketing Rp650.000, dan kelas UI UX sebesar Rp650.000. Lalu keuntungan yang diperoleh dari setiap peserta setelah dikurangi biaya variabel. Kelas pemrograman Rp800.000 dikurangin
Rp150, yaitu kira-kira sebesar Rp650.000. Kelas digital marketing, Rp650.000 dikurangi Rp150.000, jadi totalnya Rp500.000. Kelas UI UX, Rp650.000 dikurangi Rp150.000, jadi totalnya Rp500.000. Untuk mencapai break even point atau BEP atau titik balik modal dalam setahun, TechTalk harus mendapatkan 178 peserta dengan komposisi sebagai berikut: 70 peserta untuk kelas pemrograman, 54 peserta untuk kelas digital marketing, 54 peserta untuk kelas UI UX. Dengan target ini, TechTalk akan memperoleh total pendapatan sebesar 126. Target ini, TechTalk akan memperoleh total pendapatan Rp126.200.000 yang sudah lebih dari modal awal Rp100 juta, sehingga bisnis ini bisa dikatakan menguntungkan. Dari analisis ini bisa ditemukan bahwa TechTalk adalah bisnis yang berpotensi menguntungkan, terutama karena tren e-learning yang terus berkembang. Dengan strategi pemasaran yang tepat, kita bisa mencapai target peserta dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis 3P atau Product, Price, and Promotion. Saya akan jelaskan yang pertama itu produk. Kursus online ini menyediakan berbagai materi pembelajaran berbasis teknologi dengan format yang interaktif dan fleksibel. Produk yang ditawarkan ada beberapa produk. Seperti yang pertama ada kursus coding. Itu pemrograman dasar hingga lanjutan dalam berbagai bahasa seperti Python, JavaScript, juga Java. Lalu yang kedua ada kursus digital marketing. Itu strategi pemasaran digital, SEO, SEM, media sosial, dan email marketing. Lalu yang ketiga itu ada kursus UI atau UX. Itu desain pengalaman pengguna, wireframing, prototyping, serta penggunaan tools seperti Figma. Lanjut, ada harga, ada price. Ada 3 kelas dengan harga yang terjangkau. Yang pertama ada kelas pemrograman, itu hanya dikenakan biaya Rp800.000. Lalu ada kelas digital marketing, hanya dikenakan biaya Rp650.000. Lalu ada kelas UI atau UX, itu sama dengan kelas digital marketing, hanya dikenakan biaya Rp650.000. Lalu yang ketiga, promotion atau promosi. Strategi pemasaran yang digunakan untuk lebih banyak menarik peserta khusus mencakup ada beberapa hal. Yang pertama, digital marketing. Itu ada beberapa hal, menggunakan iklan berbayar di Google Ads dan juga media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu ada SEO untuk meningkatkan visibilitas website kursus. Lalu ada email marketing untuk mempertahankan engagement peserta. Lalu selanjutnya ada kolaborasi dan partnership melalui kerjasama dengan influencer contohnya atau konten kreator di bidang teknologi untuk mempromosikan kursus. Lalu juga bisa dengan kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan kursus bagi karyawan mereka. Lalu dengan webinar dan workshop gratis seperti sesi gratis sebagai teaser untuk menarik peserta baru. Juga bisa melalui event live di YouTube atau Instagram dengan praktisi teknologi seperti itu. Selanjutnya di bagian penutup, dengan adanya kursus TechTalks ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan tenaga kerja dengan karir di bidang teknologi dan membantu mengisi lapangan kerja di bidang teknologi dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. TechTalks hadir sebagai solusi. Kami menyediakan kursus berkualitas di bidang pemrograman digital, digital marketing, dan UI UX dengan materi yang telah teruji dan diajarkan oleh para ahli industri. Kemudian mengapa memilih TechTalks? Yang pertama, materi berbasis industri.
yaitu disusun sesuai kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang kedua, pemateri berpengalaman. Jadi, materi yang disampaikan langsung dari para profesional di bidangnya. Kemudian yang ketiga, peluang karir lebih besar. Bekali diri Anda dengan keterampilan yang dicari di perusahaan. Jangan biarkan peluang emas ini terlewat. Bergabunglah dengan Tech Talks dan siapkan diri Anda untuk karir gemilang di dunia teknologi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada di BMC kami. Yang pertama, key partner. Di sini terdapat tenaga pengajar, kemudian penyedia hosting dan domain. Selanjutnya sekolah atau universitas, dan yang terakhir penyedia lapangan pekerjaan. Selanjutnya key activities. Di sini terdapat beberapa key activities. Yang pertama, kursus coding, kursus digital marketing, kursus UI UX, kemudian penerimaan murid, promosi, perekrutan tenaga pengajar, dan pengembangan website dan materi. Selanjutnya key resource di sini terdapat 3, yaitu PC, monitor, dan modal. Selanjutnya value proposition. Yang pertama, harga lebih bersahabat tentunya, dan fleksibilitas waktu, sertifikat resmi, materi yang lengkap dan bertahap dengan roadmap yang jelas dan terstruktur. Kemudian pengajar dan kemampuan pengalaman yang memadai. Kemudian yang terakhir, pembimbingan hingga mendapatkan karir. Selanjutnya customer relationship. Di sini terdapat 2, yaitu potongan harga bagi sejumlah member pertama, kemudian pemberian training untuk murid yang bersedia ikut lomba. Selanjutnya channel di sini terdapat 4, yaitu promosi via medsos, promosi via mulut ke mulut, yang selanjutnya promosi via selebaran, yang terakhir promosi via expo atau bazar yang diadakan di sekolah atau universitas. Selanjutnya customer segment. Di sini terdapat 4 customer segment, yaitu pencari lapangan kerja, anak-anak atau remaja atau usia sekolah, kemudian remaja yang tertarik mempelajari di bidang digital, yang terakhir orang yang ingin memulai karir di bidang teknologi. Selanjutnya cost structure. Di sini yang pertama ada gaji pengajar, periklanan online atau offline, pemeliharaan web, kemudian domain, hosting, dan lain-lain. Yang terakhir biaya pendaftaran lomba. Kemudian yang terakhir revenue stream. Yang pertama ada langganan, kedua kemitraan, dan yang ketiga uang hadiah untuk lomba.